Bahasan hadis ini karena dirincikan oleh para ulama kepada kita tentang cabang-cabang iman itu dengan harapan selama dia masih ada salah satu di antara cabang iman ini, maka dia adalah saudara kita Islam, saudara kita iman. Tidak boleh kita mengkafirkannya, tidak boleh kita memfasikkannya, apalagi menghukuminya dengan neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka penting bagi seorang Islam untuk mengetahui dan mengenal tentang cabang-cabang iman tersebut, sehingga luas persahabatan dan persaudaraan kita sesama Islam dan sesama iman, dan tidak mudah dan tidak gampang kita menjustis orang lain hanya dengan khilaf dan salah atau perbedaan khilafiyah di antara kita, kemudian kita mengkafir-kafirkan mereka, memfasik-fasikan mereka. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masuk kepada cabang iman yang ke-salasatu wa thalathun. Cabang iman yang ke-33. Yaitu ta'didu ni'matallahi, ta'didu ni'amillahi azza wa jalla wa ma yajibu min syukriha. Cabang iman yang ke-33 adalah seseorang yang masih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada seseorang masih tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah muslim. Terlepas daripada kesalahan yang dia buat, terlepas daripada dosa yang dia laksanakan, itu urusan dia dengan Allah, tapi jangan pernah kafirkan dia. Sesungguhnya dia adalah saudara kita mukmin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian di surah yang sudah kita hafal bersama, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu, maka ceritakanlah kepada orang. Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang dia dapatkan, salah satu kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, dia ceritakan sama orang. Alhamdulillah gaji saya naik, mudah-mudahan manfaat buat saya, keluarga dan kita semua. Nikmat dia ceritakan kepada orang lain. Alhamdulillah bulan depan saya akan menikah. Dia ceritakan kepada orang tentang nikmat. Nah, orang seperti ini saudara kita mukmin dia. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun, kata Allah. Berzikirlah kepadaku, pasti aku akan selalu ingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kufur. Artinya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu baru kafir. Tapi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan dihukumi dia adalah orang kafir. Kata para ulama, 3 poin yang wajib untuk diwujudkan sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-i'tirafu anna hadhihi ni'am min Allah. Jadi kalau kita ini termasuk orang yang bersyukur, 3 ini harus kita miliki. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat itu pemberian Allah. Jadi jangan antum bilang karena saya banting tulang, tulang dibanting-banting, naiklah jabatan saya. Enggak. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada antum. Jangan karena dagangan antum laris manis, keuntungannya banyak, ini karena saya pintar berdagang, ini karena modal saya besar, ini karena saya cepat-cepat berangkat ke pasar. Enggak. Banyak orang yang besar modalnya, banyak orang yang masih pagi-pagi berangkat pergi untuk berusaha, tapi tidak dapat karunia tersebut. Maka poin yang pertama sebagai wujud kesyukuran kepada Allah atas nikmat ini, al-i'tirafu anna hadhihi ni'am min Allah. Harus kita akui bahwa pemberian nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari usia, ini nikmat yang Allah kasih. Jangan bilang, "Ustaz, karena saya rajin olahraga, jadi saya nggak sakit-sakit." Banyak pak orang rajin olahraga sakit juga. Ya.
Oh ini karena saya setiap bulan check up terus, ya sehingga saya alhamdulillah sehat-sehat selalu. Ada orang setiap minggu check up, ya tetap sakit juga. Jadi harus kita syukuri. Salah satu bab syukur ini harus mengakui bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta, anak-anak, istri, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oh Ustaz, karena saya ganteng maka saya dapat istri yang cantik. Banyak yang ganteng gak dapat istri cantik. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita akui. Poin yang pertama, wujud sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yahmadullah taala ala hadhihi ni'am. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Poin yang kedua adalah kita harus memuji-muji Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita itu. Banyak berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Minimal habis salat 33 kali. Yang baru 10 kali antum so Allahu Akbar. Ya, padahal diperintahkan 33 kali. Nah, yang ketiga, istimalu hadhihi ni'am fi ibtigha'i ridwanillahi ta'ala. Mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau antum dapat motor baru, yakin bahwa ini pemberian Allah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Pakai motor itu kepada hal-hal yang diridhai Allah. Jangan membonceng akang hugel, ya. Jangan motor kita pakai untuk pergi ke tempat-tempat dosa. Tidak bersyukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi ini kalau ada orang yang masih mensyukuri nikmat Allah dengan tiga ini diwujudkan, maka dia saudara kita muslim. Jadi tidak cukup bersyukur nikmat Allah cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bagiannya, tapi ada tiga ini harus kita wujudkan. Apa itu yang tiga? Sekali lagi, akui bahwa itu pemberian Allah. Yang kedua, puji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir alhamdulillah. Dan yang ketiga, gunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Punya istri, syukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan dapat istri karena dia cantik, ya. Bangga kita, tidak bersyukur kepada Allah, justru kita pamer, perlihatkan ke orang-orang, "Weh, istri saya cantik, coba lihat." Ya. Nah, kalau cuma pamer seperti itu, artis-artis lebih banyak memamerkan istri mereka. Apakah mereka bahagia? Enggak. Ada yang baru 1 bulan menikah, cerai. Ada yang baru 1 tahun menikah, cerai. Ya. Nah, ini Pak, 3 poin ini yang harus kita wujudkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah mewujudkan 3 poin itu sebagai wujud kesyukurannya kepada Allah, bahwa dia adalah saudara kita Islam, beriman. Jangan ponis dia orang kafir. Terlepas dia minum khamar, itu urusannya dengan Allah. Terlepas dia ganggu istri orang, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi dia adalah saudara kita Muslim. Dia adalah orang beriman. Jadi iman itu kalau saya ibaratkan, dia seperti mesin. Mesin ini kan ada yang 125 cc, ada yang 150 cc, ada yang 200 cc, ada yang 300 cc, ada yang 1000 cc, ada yang 1500 cc kalau di mobil, ada yang 2000 cc. Nah, semakin tinggi cc-nya, semakin kuat juga mesinnya. Begitu juga iman. Semakin banyak amalan solehnya, semakin kuat juga keimanan orang itu. Jadi bedalah imannya orang rajin puasa Senin Kamis dengan imannya orang yang jarang puasa Senin Kamis. Beda imannya orang yang rajin tahajud dengan iman orang tidak pernah tahajud. Beda iman orang yang rajin baca Quran dengan orang yang jarang baca Quran. Jangan bilang belum tentu Ustaz. Ya, nguni yang jaga baca Quran, nguni yang jaga puasa, nguni yang jaga tahajud, belum tentu dengan orang. Sedangkan orang yang baca Quran, orang yang tahajud, orang yang puasa belum tentu, apalagi antum yang tidak baca Quran, yang tidak tahajud, ya, yang tidak baca Quran. Ya, kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai
ya kita terlalu takabur dengan hal itu. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil taati wa yanqusu bil ma'siyati. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Semakin banyak ketaatan yang antum buat, semakin naik pula iman tersebut. Nah, itu yang saya bilang tadi. Semakin banyak amalan soleh yang orang buat, semakin naik iman kita. Semakin tinggi cc-nya mesin seseorang, semakin bertenaga juga ya kendaraan itu. Tapi semakin rendah ya cc mesin itu, semakin ya tidak kuat dia. Tanjakan lumayan, cc-nya rendah, nggak bisa lah dia naik. Ya, beban berat, tarikannya berat, cc-nya rendah, nggak bisa dia jalan. Ya, seperti itu kira-kira tamsilan gambaran saya tentang iman ini. Dan iman ini tidak ada dijual di toko, ya, tidak ada diperdagangkan. Iman ini tidak bisa dilihat, ya. Saya tidak bisa melihat di antara antum siapa yang beriman. Tapi iman itu akan bisa dirasakan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun man kunna fiha wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal bila dimiliki seseorang dia akan merasakan kelezatan iman itu. Jadi iman itu bisa dirasakan lezatnya. Ya, bukan cuma lampu-lampu yang sedap. Ya. Bukan cuma durian yang manis. Iman pun bisa dirasakan lezatnya. Tapi 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dimiliki seseorang, dia akan merasakan kelezatan iman tersebut. Nanti insyaallah akan kita kajikan kepada antum. Itu yang pertama, poin yang ke-33 yang kita kaji malam ini. Salah satu cabang iman adalah orang yang masih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan tadi 3. Mengakui itu pemberian Allah. Dan juga orang takabur. Karena mungkin dia masih muda, mungkin dia hebat pintar, mungkin dia banyak harta, takabur, semua ini punya saya, usaha saya yang mencari, saya yang banting tulang. Nah, ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, dia harus akui itu pemberian Allah, dia puji-puji Allah Subhanahu wa taala, dan dia pergunakan nikmat itu kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Antum punya mobil, jangan pakai mobil untuk hal-hal yang maksiat. Jika antum pakai mobil itu untuk hal-hal yang ridho Allah, itulah tanda bahwa antum mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah janji, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan tambah kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau kalian kufur, ingat azabku sangatlah pedih. Baik, yang ke Ar-Rabi'atu wa Thalathun, yang ke-34 cabang daripada iman ini adalah hifdzul lisani amma la yuhtaju ilaihi min ghibatin wa namimatin wa kadzib. Cabang iman yang ke-34 adalah seseorang yang menjaga lisan dari hal-hal yang harusnya dia tidak keluarkan. Misalkan bohong, mengadu domba, menggibah orang lain. Nah, bila kita melihat ada seseorang yang menjaga lisannya, tidak mau dia berbohong, tidak mau dia mengadu domba, tidak mengeluarkan kata-kata kebun binatang, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan jorok, maka itu adalah saudara kita beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kalian berbicara sesuatu yang tidak punya ilmu kalian tentang hal itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, perkataan, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban insya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu berhati-hati dengan lisannya, itulah orang beriman. Bicara tentang 2024, Pak, bagaimana pendapat Anda tentang 2024 nanti? Oh, itu mah bukan urusan saya, sorry, maaf. Nah, ini orang menjaga lisan.
Ini kita nggak punya pengetahuan tentang politik, masuk campur dengan urusan orang. Akhirnya menggibah sini, menggibah yang sana. Bagaimana dengan berita tentang pemilihan ditunda? Oh, banyaklah komentarnya. Kalau antum nggak ahli di situ, nggak usah bilang. Ya. Nah, tanda iman seseorang itu selalu dia menjaga lisan. Selalu dia jaga, jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata yang membuat orang marah, yang membuat orang sakit hati. Itu tanda iman. Bila dia seperti ini, ingat, dia adalah saudara kita beriman. Jangan kafirkan dia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, keluarkanlah kata-kata yang baik atau diam. Jadi kalau ada orang yang tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik-baik, kalau tidak mampu dia mengeluarkan kata-kata yang baik, dia cuma diam, maka itu saudara kita beriman. Jangan kafirkan dia. Iya, makanya kemarin saya sebutkan, salah satu di antara penyebab hati ini menjadi sakit adalah banyak bicara. Karena banyak bicara itu berbahaya, apalagi berbicara yang tidak ada manfaatnya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man katsura kalamuhu, kasura khata'uhu. Wa man katsura khata'uhu, kasurat dunubahu. Wa man kasurat dunubahu, kanatin naru aula bih." Siapa yang banyak bicaranya, pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, nerakalah berhak untuk menjadi tempat kembalinya. Jadi jangan terlalu banyak bicara. Kecuali dalam bidang antum. Seperti saya, penceramah, harus banyak bicara dalam masalah syariah yang saya tahu. Yang saya tidak tahu, jangan berbicara di situ. Antum dokter, pasien bertanya, haruslah berbicara. Dia bilang, "Ustaz, anak beriman, anak mau bicara, menjaga lisan." Gimana antum sebagai dokter, terus pasien bertanya, antum nggak bisa jawab? Nah, seperti inilah ya, kita berikan sesuatu memang pada haknya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah lisan ini, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Tanda baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah bagi dia. Jadi tanda-tanda seseorang itu baik Islamnya, sesuatu yang tidak manfaat dia nggak masuk campur. Ya. Nggak Carlota sini, Carlota sana, Carlota sana lagi. Bukan begitu. Kata Nabi, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna bagi dia. Jadi kalau memang pembicaraan ini tidak manfaat, antum nggak usah di situ deh. Kan banyak majelis di luar-luar ini. Ada majelis warung kopi, ada majelis kaki lima, ada majelis jalan roda, dan lain-lain sebagainya. Nah, tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu, dia lihat majelis ini tidak ada manfaatnya, dia nggak berlama-lama di situ, pergi di yang lain. Ya, seperti itu. Kalau antum duduk sama-sama, bicaranya maksiat saja. Anak-anak muda sekarang senang bicara tentang dosa. Oh, tadi malam anak jumpa dengan harim, zen, Masya Allah, anak kenalan dengan dia, terus selamat orang ngobrol, anak tanya, dia terima Pak anak, cerita macam-macam. Jangan antum dengar yang begini, ya, pergilah izin, saya mau pergi dulu, masih ada urusan saya. Tanda baiknya Islam seseorang seperti itu. Jangan antum nikmati pembicaraan-pembicaraan seperti ini, ya. Apalagi sebelum masuk Ramadan, orang, ya, Ramadan itu manfaatkan waktu-waktu dengan hal-hal yang manfaat. Saya kadang sedih. Orang dengar ceramah terasa lama. Padahal ilmu yang disampaikan. Orang dengar cerita-cerita dongeng. Orang nonton sinetron yang jelas-jelas palsu. Ya. Betah sampai 1 jam, 2 jam. Nonton bola yang itu juga. Bolanya nggak berganti-ganti itu. Pemain-pemain itu juga. Nggak bosan-bosan dia. Ceramah yang berganti-ganti materinya. Ceramah yang memberikan tuntunan dalam hidupnya. Dia bosan. Nah, ini semuanya terjadi karena naik dan rendahnya iman kita. Semakin naik iman seseorang,
semakin semangat dia untuk melaksanakan ketaatan. Semakin turun iman seseorang, semakin senang dia dengan hal-hal yang sepele tadi. Makanya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda-tanda semakin membaik keislaman seseorang itu, mulailah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah, tidak ada guna bagi dia. Berikutnya, al-khamisatu wa thalathun, cabang iman yang ke-35, adaul amanati ila ahliha. Tanda iman itu adalah seseorang yang masih menyalurkan amanat kepada yang berhak. Nah, itu tanda iman. Mas, tolong ini berikan kepada si fulan. Amanah dia. Dia jaga kerapian barang. Ya. Dia jaga seperti dia menjaga barangnya sendiri, sehingga tidak gampang tercecer, tidak hilang. Diberikan sesuai dengan yang dipesankan. Ah, itu tanda iman. Bukan seperti pejabat-pejabat kita sebagian. Datang bantuan, dipangkas sedikit, dipangkas sedikit, dipangkas sedikit. Nah, ini tidak amanah namanya. Ya, bukan tanda keimanan seperti itu. Tanda keimanan dalam Islam adalah adaul amanati ila ahliha. Harusnya dia memberikan amanah kepada yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Dan amanah ini ada dua. Ada amanah kepada sesama manusia, ada amanah kepada Allah. Kita ini punya amanat kepada Allah. Kalau antum sholat, akhi, nggak ada yang memperhatikan. Jadi ada yang tidak amanah sholat. Bagaimana tidak amanah? Cepat-cepat dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau perlu dia pangkas sedikit ayat-ayatnya. Ya, itu kan cuma dia dengan Allah. Nah, tidak amanah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan yang paling parah amanah kita kepada Allah itu adalah menjaga maksiat dan dosa. Jadi pada waktu kita diperhadapkan dengan maksiat, ya misalkan saja aurat di hadapan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman itu, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Nah, ini amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita jaga. Baku dapat dengan perempuan yang tidak menutup aurat, tundukkan pandangan. Ini orang malah nikmati baik-baik. Cari nyaman dulu, kiri kanan, oh yang ada kok ustaz. Yang ada teman-teman ngaji, sudah anak nongkrong di sini juga. Ya, dia nikmati semua dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, tentu ini tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita membatasi amanah ini hanya memberikan amanah kepada sesama manusia. Ada amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang harus kita tunaikan. Puasa itu amanah yang paling luar biasa. Siapa yang tahu kalau antum minum air? Ya. Masuk rumah, oh enggak ada kok orang. Bikin kopi dulu. Setelah itu sikat gigi, terus hapus-hapus bibir, ya kasih kering-kering supaya tahu masih puasa. Siapa yang tahu seperti itu? Tapi karena amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berani antum bikin kopi, enggak berani antum minum, karena antum tahu itu adalah mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam puasa ini adalah tanda orang amanah. Hanya orang yang tidak amanah dalam berpuasa, semua gambar-gambar yang telanjang dia mau lihat. Hanya orang yang tidak amanah dalam berpuasa, sore-sore manfaatkan kesempatan cari menu buka puasa sambil ngeliat-liat, ya, perempuan-perempuan liar misalkan, ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tanda iman seseorang adalah adaul amanati ila ahliha, dia melaksanakan amanah dan menyalurkannya kepada yang berhak. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 281. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Hendaklah kalian menyalurkan amanat itu kepada yang berhak. Jadi seorang suami, amanatnya dia adalah untuk menjaga anak dan istrinya. Amanah itu. Jadi jangan sakiti istri.
Jangan zalimi istri. Jangan terlantarkan anak-anak. Ada orang, Masya Allah, anaknya disuruh untuk minta-minta. Nah, ini kan tidak amanah. Ada orang, anaknya dia kesekerja, padahal belum layak untuk bekerja. Ya, karena hati dia yang nganggur, dia yang nunggu di rumah saja. Nah, ini orang-orang yang tidak amanah, ya. Jadi jangan sampai orang menjadi orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak amanah, karena ini tanda iman seseorang adalah dia amanah, ya, kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dia laksanakan amanah-amanah tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addul amanata ila man tamanaka wala tahun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang berhak engkau tunaikan amanah itu, dan jangan engkau berkhianat. Ya, maka para pengkhianat-pengkhianat ini tanda tidak ada iman bagi mereka. Ya, maka sebagai orang yang beriman tentu dia menjaga tentang amanah ini. Sekali lagi, amanah kita kepada sesama, ya, terutama yang selalu berinteraksi dengan kita. Amanah kepada istri, amanah kepada anak-anak, amanah kepada orang tua. Laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu amanah kita kepada orang-orang lain. Kalau di sini disebutkan wa minha tauliyatul manasib wal a'malu li ashabiha. Dan termasuk amanah yang harus kita jaga dan kita perhatikan adalah pemberian amanah kepada orang-orang yang kita pimpin. Jikalau kita pemimpin, antum punya yayasan, antum punya lembaga, antum punya perusahaan yang karyawan-karyawan kita harus digaji, jangan tunda-tunda, ya, pemberian gaji, karena itu amanah. Apalagi dipangkas. Kalau dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah upah itu qabla an yajuffa uruqahu. Berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya. Sampai segitu. Ada orang, Masya Allah, dia tunda-tunda sampai betul-betul itu orang sudah susah, minjam sana minjam sini, baru dia kasih gajinya. Padahal nggak boleh seperti itu. Nah, ini. Lanjut. As-sadisatu wa thalathun, tanda iman yang ke-36, tahrimu qatlun nafsi wal jinayatu 'alaiha. Seseorang mengharamkan membunuh dan perbuatan-perbuatan kriminal yang lain. Jadi kalau ada orang yang takut berbuat kriminal, ada orang yang tidak mau membunuh, maka ini tanda bahwa dia adalah beriman. Biar mau dibayar, saya bayar kamu 1 M, taruh ini racun di minuman sama si fulan. Dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Ah, itu tanda bahwa dia iman. Ya. Atau kriminal-kriminal yang lain, saya bayar kamu pukul si fulan, saya bayar kamu siksa si fulan. Ya, kriminal, curi barangnya si ini, rampok dia. Nah, seseorang tidak mau terjerumus kepada perbuatan-perbuatan kriminal seperti ini, ya, ini dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah tanda bahwa dia adalah orang yang beriman. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi." Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal selama-lamanya dia di dalamnya. Allah murka dan marah kepada orang tersebut. Jadi tidak main-main. Kalau antum jadi tentara, antum jadi polisi, seperti kasusnya si Sambo, ya, dibayar antum atau diancam untuk membunuh seseorang, jangan laksanakan. Apalagi kalau disuruh bunuh orang beriman, nggak boleh. Ini ayatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Orang yang membunuh saudaranya yang beriman, sama-sama beriman, balasannya adalah neraka jahanam.
khalidan fiha, kekal dia selama-lamanya, enggak bakalan diangkat masuk surga, enggak pernah. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka dan marah kepada orang tersebut. Begitu pula kriminal-kriminal yang lain. Ya. Meskipun alhamdulillah kita sudah punya hukuman ya tentang kriminal-kriminal yang ada dalam undang-undang, tapi banyak yang bebas, yang kebal daripada hukum-hukum tersebut. Namun dalam agama kita, agama Islam, bahwa pembunuh, pelaku kriminal ini ada hukuman-hukumannya, dan kalaupun tidak dilaksanakan hukuman itu di dunia, bukan berarti dia bebas, masih ada hukuman di akhirat yang menanti dan menunggu orang tersebut. Kemudian yang as-sabi'atu wa thalathun, termasuk cabang iman yang ke-37, tahrimul furuj wa ma yajibu fiha minat ta'affuf. Tanda iman seseorang itu adalah dia menjaga kehormatan dan kemaluannya. Dia menjaga kesucian dirinya. Jadi kalau bahasa saya di zaman sekarang itu, tanda iman seseorang itu dia tertarik dengan lawan jenis tapi dia nggak mau pacaran. Nah, itu tanda dia beriman. Beda dengan orang tidak tertarik. Orang tidak tertarik dengan lawan jenis, nggak mau pacaran, itu wajar. Ya, tertarik, ya. Tapi kalau orang tertarik, kemudian dia nggak mau pacaran, dia nggak mau berhubungan negatif dengan lawan jenisnya. Nah, ini tanda keimanan. Kenapa? Karena dia menjaga iffah, kesucian dirinya. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman itu, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum. Itu lebih suci dan lebih mulia bagi mereka. Jadi tanda iman itu. Sebab orang zaman sekarang, kalau ada laki-laki yang nggak mau pacaran, terlihat seperti tidak normal. Bahkan ada sebagian orang tua, kalau dia anak cuma di rumah baca-baca Quran terus, dia suruh, "Pi keluar, pi cari cewek teh di sana, apa di rumah terus?" Padahal seharusnya kita bersyukur punya anak yang seperti ini. Ya. Dia menjaga iffah, kesucian dirinya untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, salah satu perbuatan maksiat adalah bergaul negatif dengan lawan jenis. Ya, sampai cinta mencintai, suka menyukai, sampai bergandengan, berdua-duaan di tempat-tempat yang terlarang. Nauzubillahi min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang, laki-laki dan perempuan, di tempat berdua-duaan, melainkan illa kana thalithuhuma syaitan, melainkan ketiga mereka yang duduk di situ adalah syaitan. Maka kalau ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan, pasti syaitan terus dan terus menggoda mereka. Kalau antum belum pernah, tanya sama orang yang suka berdua-duaan dengan lawan jenis. Apa yang mereka buat di situ? Baku panggil sholat? Enggak. Ya. Baku kasih ingat jangan berbuat dosa? Enggak. Syaitan bujuk terus dia untuk buat dosa. Ya. Ada yang bilang, "Ustadz, saya bersyukur pacaran dengan dia meningkat iman saya." Bagaimana bisa pacaran meningkat iman? "Ustadz, kalau sejam 3 dia telepon Pak Ana." Kenapa dia telepon? Dia kasih bangun untuk tahajud. Dia kira itulah penyebab imannya naik. Saya sebutkan sama orang ini, tidak. Justru itu syaitan yang bangunkan Anda. Coba tanya sama dia, DP papa, DP mama, dia ada telepon kasih bangun tahajud? Ya, kalau dia lebih cinta kepada kedua orang tuanya, pernah enggak dia kasih bangun telepon orang tuanya suruh sholat tahajud? Tidak ada, ya. Justru anak orang, ya karena dia punya keinginan sesuatu. Jadi jangan sampai setan mentablis, menghiasi hati kita, terlihat seakan-akan baik yang dia mau dari kita, padahal
ya di balik itu adalah kecelakaan, nauzubillah, yang dia laksanakan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya, syaitan itu Masya Allah sangat hebat. Lihat Nabi Adam alaihissalam, bagaimana syaitan menggodanya. Hei Adam, ente tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala melarangmu untuk mendekati pohon ini? Konon dalam riwayat disebutkan pohon itu khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Kalau engkau makan buah khuldi ini, engkau akan kekal di surga. Allah enggak suka engkau kekal di surga ini. Coba lihat godaannya iblis ini sama Nabi Adam. Padahal Allah bilang, la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekat-dekat pohon ini. Iblis datang. Dia bilang mau kekal ente di surga. Surga yang dia janjikan kepada Nabi Adam oleh iblis ini. Nabi Adam pun tergoda. Dimakanlah buah pohon khuldi tersebut, dan sudah kita jelaskan di tafsir bagaimana setelah dia makan itu tersingkaplah busananya. Ya. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa pada waktu itu, pada waktu makan buah tersebut langsung ya tersingkap pakaiannya. Padahal mereka masuk surga itu 600 tahun itu adalah hitungan asar ke maghrib. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah ya godaan-godaan iblis kepada kita ini. Maka tanda iman seseorang itu adalah dia menjaga ya kesucian dirinya, dia menjaga iffah ya hanifnya dirinya ini untuk tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang bebas. Jadi kalau tompe anak rajin ikut ngaji dan dia tidak bebas bergaul dengan lawan jenis, jangan suruh-suruh untuk bergaul. Biarkan dia. Ya, justru kita senang dan bersyukur punya anak seperti ini karena dia menjaga kesucian dirinya, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang dapat merusak imannya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina itu kalau dia beriman. Wala yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri seorang pencuri itu kalau dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah minum khamar seseorang itu kalau dia beriman. Artinya kalau masih ada iman di dia, tidak mungkin dia mencuri. Kalau masih ada iman di dia, tidak mungkin dia mau berzina. Kalau masih ada iman di dia, tidak mungkin dia minum khamar. Mungkin iman lagi turun, habislah. Dia tidak obat-obat imannya, akhirnya hilang iman tersebut, maka minumlah dia khamar. Maka mencurilah dia, maka berzinalah dia. Jadi itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah orang yang menjaga iffah kesucian diri ini dari berbagai macam kriminal, maksiat dan dosa, itu adalah tanda keimanan. Kalaupun terjerumus dia kepada maksiat yang lain, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ya mudah-mudahan bisa kita praktekkan tentang cabang-cabang iman ini. Tentu zaman kita zaman penuh dengan fitnah, berbagai macam maksiat dan dosa datang silih berganti menggoda kita. Maka kita butuh jamaah, butuh komunitas yang menjaga iman ini. Dan alhamdulillah Masjid Raya ini salah satu tempat kita untuk datang, minimal 1 pekan 2 kali kita datang untuk mengisi iman kita dengan mendengarkan ceramah, bertemu dengan sesama saudara kita yang beriman. InsyaAllah tercerahkan kita dan menjadi amunisi baru kita untuk menjaga berbagai macam godaan-godaan ya tantangan dan rintangan dari iblis laknatullah alaih. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.